Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih Pak Hasan, Pak John, dan Pak Wiswit yang nanti masuk, serta Muhammad Saleh yang sudah boleh mau ujian hari ini. Pada saat ini kita akan mendengar paparan dari Muhammad Saleh, tetapi sebelumnya saya akan membuka dulu acara ujian ini dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Maka pada siang ini ujian atas nama Muhammad Saleh Lestaluhu saya nyatakan dibuka. Untuk itu saudara Muhammad Saleh diberikan kesempatan untuk mempresentasikan naskah saudara paling lama 15 menit. Sudah siap toh? Ya, Pak. Nah, bisa berbagi Zoom dengan itu di situ toh? Bisa, Pak. Pak John. Oh, oke. Oke, silakan Muhammad Saleh presentasi. Ya, Pak. Kelihatan, Pak? Oke, silakan. Pak, kelihatan, Pak? Bagaimana? Dia punya ini kelihatan, Pak, slide-nya. Slide-nya sudah ada di kamu toh? Tapi sudah kelihatan, Pak? Maksudnya tidak, tolong bisa berbagi situ. Udah jalan aja. Soalnya dikatong. Sebentar. Pak, kita mau bagikan slide, tapi saya bisa, Pak. Hah? Udah soalnya dikatong. Oh, suara, Pak? Kalau itu saudara presentasi saja. Silakan. Bentar saja. Oke, siap, Pak. Sebelumnya, terima kasih banyak, Pak. Pak John, Pak Hasan, Pak Kaprodi, sudah luangkan waktu hari ini, Pak. Terima kasih banyak. Kita langsung saja dengan presentasi kita penghasil, Pak. Yang hari ini saya akan untuk mahasiswa yang judul Hubungan Motivasi Belajar dengan Sikap Ilmiah serta Hasil Belajar Keanekaragaman Hayati menggunakan pendekatan CTL yang diintegrasikan dengan metode observasi alam pada siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Salopo. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Pendahuluan ini ada terbagi jadi dari 4. Yang pertama latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian. Dari yang selanjutnya, metode penelitian, tipe penelitian, populasi, dan sampel, variabel, dan instrumen, pengumpulan data, teknik analisa data. Kita langsung masuk di pendahuluan latar belakang pertama. Sudah bagikan tapi masih bisa. Oke, kelihatan, Pak? Ya, lanjut. Oke, baik. Oke, Pak. Yang pertama, Pak, yang pertama belajar. Belajar merupakan proses dinamis, Pak. Belajar merupakan proses dinamis seumur hidup seseorang untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan dan mengubah pikir, perasaan, dan serta perilaku. Yang kedua, guru harus mampu mendesain rencana pembelajaran yang inovatif agar mampu meningkatkan motivasi siswa. Dengan demikian, sikap ilmiah dan hasil belajar siswa pun menjadi meningkat. Yang ketiga, salah satu desain pembelajaran yang inovatif adalah metode yang dikolaborasikan dengan metode observasi menggunakan alam sekitar.
Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah, hari ini saya mendapat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah terdapat hubungan motivasi dengan sikap ilmiah yang diajarkan menggunakan pendekatan pembelajaran CTL yang diintegrasikan dengan metode pembelajaran observasi alam pada siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Salahutu. Terus yang kedua, apakah terdapat hubungan sikap ilmiah dengan hasil belajar yang diajarkan menggunakan metode pembelajaran CTL yang diintegrasikan dengan metode pembelajaran observasi alam siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Salahutu. Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar diajarkan menggunakan pendekatan pembelajaran CTL yang diintegrasikan dengan metode pembelajaran observasi alam siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Salahutu. Selanjutnya masuk di tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama, hubungan motivasi dengan sikap ilmiah. Yang kedua, hubungan sikap ilmiah dengan hasil belajar yang diajarkan menggunakan pendekatan pembelajaran CTL. Yang ketiga, hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar yang diajarkan menggunakan pendekatan pembelajaran CTL yang diintegrasikan dengan metode pembelajaran observasi alam pada siswa. Terus manfaat dari penelitiannya itu memberikan kontribusi bagi guru dalam mengatasi masalah pembelajaran pada konsep keanekaragaman hayati menggunakan integrasi pendekatan pembelajaran CTL, metode pembelajaran observasi menggunakan alam. Yang kedua, mengembangkan kinerja guru dalam upaya meningkatkan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran biologi, konsep keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, memberikan pengalaman secara nyata bagi siswa melalui menggunakan integrasi pendekatan CTL dengan metode observasi, sehingga pembelajaran biologi menjadi bermakna. Terus, masing-masing di metode penelitian. Yang pertama, tipe penelitian. Dia seminar, Bang. Yang pertama, tipe kuats eksperimen. Yang kedua, penelitian menggunakan pretest dan protes. Terus populasi dan sampel. Populasi siswa kelas SMA Negeri 3 Salahutu. Yang pertama, sampel kelas 10.1 sebagai kelas eksperimen, sedangkan 10.4 sebagai kelas kontrol. Terus, teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Terus masuk di variabel penelitian, motivasi belajar sebagai variabel bebas X1, sedangkan sikap ilmiah sebagai variabel terikat Y1, hasil belajar siswa sebagai variabel terikat, sedangkan sikap ilmiah sebagai variabel bebas X2, hasil belajar sebagai variabel terikat Y3. Ini hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat secara skematik. Dari motivasi kelas, eksperimen, sampai dengan hasil belajar kognitif siswa. Sama hal dengan yang lainnya. Metode penelitian. Instrumen penelitian, Pak. Yang pertama variabel bebas. Variabel perangkat pembelajaran itu ada 3, Pak. Menggunakan silabus, RPP, dan LKS, lempar kerja siswa. Sedangkan variabel terikat dengan soal tes kognitif. Yang kedua, rubrik dan angket sikap ilmiah. Terus pengumpulan sampel. Melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan kognitif diberikan sebelum perlakuan pada kelas berlaku dan yang kedua memberikan angket motivasi. Terus yang ketiga melaksanakan proses pembelajaran pada kelas perlakuan menggunakan integrasi pendekatan pembelajaran CTL. Terus yang keempat menilai sikap ilmiah menggunakan angket penilaian. Terus yang kelima memberikan post-test untuk mengetahui hasil belajar siswa dan bagi angket untuk mengetahui motivasi belajar siswa. Teknik analisa data. Data hasil penelitian ini berupa data motivasi belajar siswa. Yang kedua hasil belajar siswa. Yang ketiga sikap ilmiah siswa dan yang dianalisis secara statistik. Analisis statistik yang digunakan adalah ada analisis regresi. Sebelum dilakukan analisis regresi dengan menggunakan regresi dilakukan uji homogenitas Leven.
ini Pak dari analisis deskriptif. Yang pertama motivasi belajar siswa. Jadi sebaran nilai motivasi siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol itu berbeda Pak. Pada kelas eksperimen nilai motivasi bersebar pada 72 sampai 89, sedangkan nilai motivasi kelas pada kontrol tersebar pada nilai 55 sampai 91. Yang kedua sikap ilmiah. Sebaran nilai sikap ilmiah siswa antara kelas eksperimen dan kontrol berbeda. Pada kelas eksperimen nilai sikap ilmiah tersebar pada nilai 85 sampai 94. Sedangkan sikap ilmiah pada kelas kontrol tersebar pada nilai 61 sampai 80. Dan hasil belajar. Sebaran nilai hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda juga Pak. Pada kelas eksperimen nilai hasil belajar tersebar pada nilai 87 sampai 100. Sedangkan nilai hasil belajar kognitif pada kelas kontrol tersebar pada nilai 66 sampai 79. Pembahasan hubungan motivasi siswa, hubungan motivasi terhadap sikap ilmiah. Salah satu tujuan yang ingin dicapai siswa yang dianalisis dalam penelitian ini adalah siswa memiliki sikap ilmiah. Menurut Rumah Latu dan kawan-kawan 2020 menegaskan bahwa motivasi dapat mengembangkan sikap ilmiah siswa sehingga melatih siswa berperilaku sains selama proses pembelajaran, baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Sedangkan yang B, hubungan motivasi terhadap hasil belajar. Proses belajar berpengaruh sebagai komponen, sehingga secara otomatis komponen-komponen tersebut juga menentukan hasil belajar siswa. Menurut Slameto 2015 menyatakan bahwa faktor internal meliputi faktor psikologis, terus secara kondisi pasca indera, dan faktor psikomotor. Yang ketiga, hubungan sikap ilmiah terhadap hasil belajar. Salah satu komponen yang mempengaruhi hasil belajar adalah sikap ilmiah. Hal ini ditunjukkan pada penelitian Kristiani dan kawan-kawan 2015 bahwa terdapat korelasi antara sikap sains terhadap hasil belajar kognitif. Hal ini dapat terjadi karena sikap sains dianggap sebagai salah satu faktor internal. Dari kesimpulan yang saya dapatkan adalah berdasarkan penelitian telah dilakukan, maka kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan motivasi dengan sikap ilmiah yang diajarkan menggunakan metode pembelajaran CTL diintegrasikan dengan metode pembelajaran motivasi alam pada siswa kelas 10, itu sebesar 0,666. Yang kedua, terdapat hubungan sikap ilmiah dengan hasil belajar yang dianjurkan menggunakan pendekatan pembelajaran CTL yang diintegrasikan dengan metode pembelajaran observasi alam pada siswa kelas 10 Semangat Negeri 3 Salahutu, yaitu sebesar 0,676. Sedangkan yang ketiga, terdapat hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar yang diajarkan menggunakan untuk penutup kesimpulan. Saran perlu dilakukan penelitian lanjut, yakni menganalisis variabel metakognitif dalam pembelajaran biologi menggunakan pendekatan CTL yang diintegrasikan dengan metode pembelajaran observasi. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun mungkin masukan dari Prof, dari Pak, untuk bisa melengkapi penelitian saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Saudara Muhammad Saleh, atas presentasinya. Kita akan masuk kepada babak memberikan masukan, saran, pertanyaan. Yang pertama kepada Prof. John, dipersilakan, Prof. John. Prof. John. Halo, Prof. John. Prof. John. Bisa dengar? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Bisa dengar? Bisa? Bu bisa toh? Prof. John, bisa toh? Iya, iya. Sudah. Prof. John, silakan bertanya, Prof. John. Iya. Bu bisa dengar kah? Bisa, Pak.
Bisa. Oke. Coba Bu jelasan tentang motivasi dan sikap itu dia sama dengan hasil belajar kesen. Motivasi belajar dan sikap ilmiah itu dia sama dengan hasil belajar kesen. Bisa dengar? Bisa Pak, bisa Pak. Nah, coba Bu jelaskan dulu itu dulu. Oh iya Pak. Kalau motivasi belajar Pak, Ya. sabar. Motivasi belajar merupakan proses dinamis umum Pak secara untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan Pak. Jadi kalau motivasi belajar tergantung guru Pak. Jadi ketika guru perlu mendesain pembelajaran yang mengaktifkan si sosial lain itu faktor yang turut menunjukkan dalam pembelajaran biologi adalah dorongan dari dalam diri sendiri Pak. Kalau menurut saya, sedangkan sikap ilmiah ya tingkah laku siswa terhadap proses pembelajaran yang meliputi sikap rasa ingin tahu, jujur, teliti, menghargai pendapat orang lain. Kalau hasil belajar, itu yang nanti kamu mau cari dia pun hasil tuh dari menggunakan variabel motivasi, sikap ilmiah, dengan Anda lihat CTL itu paling penting itu. Karena dari ya sudah toh, karena dari semua tuh Anda lihat CTL itu yang diidentifikasikan dengan metode observasi itu. Toh? Kalau Ale mesti susun dia baik-baik. Motivasi belajar itu apakah dia betul di atas, bukan dekat CTL dan metode. Bisa paham? Kalau CTL dengan metode itu oke lah. Dia yang akan merancang seorang guru melakukan aktivitas untuk mendapatkan hasil belajar. Ya toh? Tetapi Anda ada tambah lagi sikap ilmiah. Nah, makanya saya lihat Anda punya variabel itu, Anda bisa jawab begini. Variabel itu kan Anda bilang variabel bebas adalah motivasi variabel bebas. Sikap ilmiah variabel terikat. Hasil belajar juga adalah variabel terikat. Lalu variabel bebas. Kenapa Anda taruh sikap ilmiah juga adalah variabel? Ya, sikap ilmiah itu adalah variabel bebas. Sedangkan di atas variabel terikat. Salah toh? Ah, betul. Coba lihat Bapak. Berita yang bawah yang sudah jadi contoh nanti kalau kita baca. Jadi apakah variabel sikap itu dia variabel bebas ataukah variabel terikat? Bu. Variabel bebas. Sikap ilmiah. Kasih pindah ini dulu, kasih pindah apa? Itu dulu. Nah, itu kan. Apakah yang Ale diskusikan dengan Pak Ali Awan dan Pak Hasan itu motivasi itu adalah variabel bebas? Oke. Sikap ilmiah Bukan itu ada adalah Awan, Prof. Beta Alwi. Prof. Lupa. Yo, jam marah. Bu, yang betul itu yang mana? Di variabel itu. Apakah sikap ilmiah itu juga adalah variabel bebas? Anda tuh X2 atau? Sebentar Pak. Di atas Y1 itu adalah variabel terikat, sedangkan di bawah tuh sikap ilmiah apa? Hasil belajar apa? Sikap ilmiah adalah variabel bebas. Coba Anda lihat baik-baik. Itu betul ke belum? Betulkah salah? Kalau hubungan kan variabel bebas Pak, sedangkan sikap ilmiah variabel bebas. Berarti dia variabel bebas bukan variabel terikat toh? Bukan Pak. Nah itu, kenapa Anda tulis variabel terikat? Iya betul toh, variabel bebas dia toh?
Iya, betul. Nah, berarti begini, kalau Anda punya judul itu sebaiknya CTL dengan motivasi belajar dan sikap itu dia jadi satu di atas. Baru di bawah itu adalah hasil belajar keanekaragaman itu, bukan hasil belajar di atas. Bisa pahami? Jadi hubungan kontekstual teaching learning, motivasi belajar dan sikap ilmiah, ditambah lagi dengan diidentifikasi dengan metode observasi itu akan di atas semua. Baru yang terakhir di bawah itu adalah hasil belajar. Yang Anda mau cari kan hasil belajar toh. Udah. Sudah bisa paham belum? Ale punya judul itu. Bisa paham toh? Supaya akan duduk yang paling utama itu adalah guru mengajar dengan apa? Menggunakan apa? Yang paling utama adalah seorang guru mengajar dengan CTL, Pak, CTL. Menggunakan CTL, itu yang paling utama. CTL dengan diidentifikasikan dengan metode observasi alam itu. Supaya dari situ mereka bisa mendapatkan hasil belajar keanekaragaman itu. Bisa paham toh? Nah, itu yang nanti kita lihat, makanya taruh motivasi belajar, sikap ilmiah, CTL, dengan metode observasi itu taruh akan di atas. Terima kasih. Taruh akan di atas, baru di bawah itu hasil belajar. Ya? Dia terlalu makan papida itu. Bisa paham toh? Saya mau konfirmasi saja, Pak, juga ingin melihat variabilitas sikap ilmiah dan terhadap hasil belajar, Pak. Ale punya variabel saya betul sudah kan betul bingung. Ya, kalau Ale bikin sikap ilmiah tuh variabel terikat tuh betul itu. Yang pertama itu motivasi terhadap hasil belajar dan sikap ilmiah. Sedangkan yang kedua, sikap ilmiah bagaimana terhadap hasil belajar, Pak. Iya, tapi itu dia, aduh jangan, kalau sampai dia sudah variabel itu Anda bikin baik-baik. Kalau variabel bebas itu ya motivasi, sikap ilmiah, toh bisa paham toh? Dua itu tuh di atas toh. Paling bikin baik-baik jangan sampai ketemu bacakan ketemu bingung lagi. Nanti akan berpacu pada Anda masalah itu. Anda masalah itu apa tuh? Sudah bisa lihat kan baik-baik kan? Sudah. Dia baik-baik lah, Anda lihat kan tuh. Kalau saya nanti dia mempengaruhi Anda pengusaha masalah itu. Apakah terdapat hubungan motivasi dengan sikap ilmiah yang diajarkan menggunakan PTL yang diintegrasikan dengan metode observasi itu pada siswa SMA Negeri 3 Salahutu itu. Iya. So, jadi dia tuh kan merupakan sikap ilmiah, dia memacu kepada sikap terikat itu. Terikat itu yang mana? Bu, yang pertama, Pak, hasil belajar, Pak. Hasil belajar itu yang kita mau lihat di situ. Karena Bu sudah pakai terlalu banyak ini. Dong? Udah, bisa paham toh? Bisa, Pak. Sudah bisa paham kok belum? Bisa, Pak. Iya, Pak. Okay. Paham. Oke. Terus nanti Anda lihat dia punya permasalahan sampai di kesimpulan itu, ya. 0,666. Ya, untuk yang kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua 0,676. Kesimpulan ketiga 0,780. Anda pikirkan dengan menggunakan variabel itu sudah kan sini akan yang ada kah? 0,6 absen. Apa saya sempat catat absen, maka dong sempat pakai absen kah? 0,780. Ini so habis. Persen. Coba lihat apa dulu. Dapatkan dari statistik mana variabel itu? Yang ada pun kesimpulan.
Kesimpulan itu yang pertama dapat 0,66, 0,676, 0,780. Cuma jangan. Saya baru lupa. Halo? Jadi saya nggak ada. Ya Pak, Bisa didengar? bisa Pak, bisa. Itu Anda bikin, kan Anda tahu perhitungan menggunakan, Anda punya statistik toh? Ya Pak. Anda hitungkan di mana? Apakah Anda cuma bikin tabel itu? Di lampiran Kan minimal nanti, yang ada beda sudah, minimal tuh Anda mesti bikin dia punya, Anda analisis kan menggunakan apa? regresi. Regresi lah, korelasi. Hubungan tuh korelasi Regresi, sama Pak. barang. Regresi. Korelasi bukan hubungan, ya bukan pendekatan. Hubungan itu adalah menggunakan korelasi. Anda pikirkan di mana? Maksudnya hitung akan taruh, ada akan cuma dalam bentuk tabel saya ini. Kalau sorry Pak, korelasi Pak, korelasi. Salah. Iya korelasi tuh. Iya Pak, iya korelasi Pak. Sorry. Jadi Anda dapat 0,66 dan 0,67 dan 0,780 itu. Iya Pak. Makanya saya tanya tadi, statistiknya di mana? Korelasi, korelasi. Korelasi itu statistiknya di mana? Anda bikin tabel saja. Sudah. Bisa lihat toh? Bisa, bisa. Kali jadi salah. Kan mesti dihitung. Mesti itu pakai statistik itu. Pak, ada di lampiran halaman 16.1 Pak, di lampirannya. Ya, tapi saya tidak lihat perhitungan, cuma Anda kasih masuk dalam tabel saja tuh. Dia punya perhitungan statistik tidak ada. Anda mesti bikin ulang ya. Iya Pak. Nah, yang terakhir. Anda lihat dia punya, bisa yang terakhir Anda lihat dia punya di bawah kesimpulan itu apa? Saran. Saran itu kok kenapa Anda sarankan untuk menggunakan biologi itu dengan menggunakan metakognitif? Anda dapat dari mana metakognitif itu? Ya Pak, karena saya ingin melihat. Enggak, bukan. Kalau Anda mau sarankan begitu, sedangkan saran itu harus sesuai dengan Anda punya penelitian itu. Hasil kesimpulannya itu akan sebegini, berarti saran itu tidak boleh metakognitif. Oke lah, kalau Anda mau tambah yang kedua. Bukan yang pertama itu. Bisa paham? Bisa. Anda bilang berdasarkan penelitian ini telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah menganalisis variabel metakognitif. Sedangkan Anda saya bahas apa-apa di sini metakognitif. Ada bahas, Seng? Kan tidak bahas, toh. Kenapa Anda mau taruh dia dalam saran utama? Sedangkan yang lain tidak ada. Maksudnya itu untuk rekomendasi penelitian lanjutnya, Pak. Iya, tapi itu yang kedua. Tidak ada metakognitif yang Anda bahas di situ. Bisa paham, Seng? Bisa. Iya, Anda tidak bahas itu. Anda mesti sarankan dari atas tuh yang penelitianmu itu, kesimpulannya itu, Anda katakan sebagai saran yang pertama, kedua, baru metakognitif lah. Masa Anda jawab metakognitif, sedangkan Anda yang bahas akan toh? Tidak bahas kan? Harusnya. Yang bahas. Jangan taruh metakognitif itu, taruhlah bagian kedua atau ketiga. Oh, iya. Tapi yang Anda sarankan adalah, Anda sudah bikin penelitian sampai di kesimpulan, itu saranakan baik-baik kepada guru-guru. Jangan Anda saran begini metakognitif itu kan pembelajaran yang lain yang Anda kan tidak bahas tentang metakognitif itu dan CTL kan tidak bahas toh. Nah, itu. Oke. Nanti perbaiki ya. Oke. Saya kira itu saja. Dan nanti Anda perbaiki dengan Pak ada pembimbing dua-dua tuh, Pak Hasan dan Pak Alwi. Yo. Pak Liawan. Yo, bukan. Alwi. Gila. Prof John, pemuka sedapat dia. Prof John. Yo, yang penting sudah Bu, ini nih apa
som yang Ale punya presentasi kasih pindahkan dulu. Itu yang ini nih. Kasih pindahkan dulu supaya itu bisa lihat. Itu kan mulai palu muka saya nih. Pak Alwi Smith muka bagus tuh, rambut yang ada lah. Oke. Oke Bu, ya Bu. Pak, ya Prof. John, terima kasih untuk Ya Pak Minggus ya. masukannya. Selanjutnya Ya. saya sebagai penguji kedua sampaikan ke Pak John. Ya. Saya hanya mau klarifikasi. Muhammad, Pak. Mecal, Ya Pak. dengar? Dengar. Oke. Saya tidak mau bertanya bikin Anda sampai nanti pusing. Saya mau cek informasi saja. Apa yang Anda tulis ini Anda paham atau tidak? Halo. Yang Anda tulis Anda paham? Paham Pak. Paham. Yang Anda paham itu di mana? Tolong dijelaskan buat saya saja. Yang Anda paham itu yang sudah Anda tulis ini. Tuh, bilang saja yang Anda sudah paham itu yang mana gitu. Dia bergerak terus. Yang pertama saya masuk di apa? Ini Pak, ada di lampiran yang saya lampiran 6. Dia paham hanya lampiran anak ini. Pak, mau jelasin yang saya paham itu pendekatan CTL Pak. Terus baca dulu Pak. Halo? Padahal. Ya Pak. Bisa yang dari Anda teliti ini Anda yang paham yang mana? Pertama pendekatan CTL Pak yang berbasis kontekstual pada dipadu ada observasi dapat membantu meningkatkan hasil belajar. Nah, terus melalui pembelajaran CTL juga motivasi siswa meningkat. Diketahui melalui angket, Pak. begitu. Itu yang Anda paham? Iya, Pak. Oke. Sudah kalau Anda juga diketahui melalui angket, Pak. Begini, saya mengingatkan bahwa walaupun sudah pada tahapan ujian, Anda harus ingat bahwa Anda ini nanti menjadi master. Jadi, cara berpikir seorang lulusan S2 sudah harus berbeda dengan lulusan S1. Jadi, pengetahuan sekolah diminta menjelaskan tentang apa yang Anda teliti terus istimewa terkait dengan variabel-variabel yang mesti difokuskan mesti Anda paham. Gitu. Sudah, nah, saya mau bertanya satu saja. Yang paling dasar ini. Bisa dengar? Bisa, Pak. Oke. Itu kan waktu Anda mendeskriptifkan hasil itu, di dalam itu Anda ada menentukan interval-interval itu. Sudah? Apa, Pak? Interval? Interval di data motivasi, di data sikap ilmiah itu, di tabel itu. Lihat Anda punya
hasil belajar, hasil yang terkait dengan motivasi, lalu ada interval itu. Iya, Pak. Sudah tahu? Dapat lihat? Ya, Pak, dapat lihat. Kalau sudah lihat ya baguslah. Itu berarti mantap. Nah, di situ kan ada misalnya contoh di situ mengungkapkan tentang motivasi, data motivasi. Data motivasi itu lalu ada interval. Misalnya di tabel 4.1 itu misalnya nilai motivasi pada kelas eksperimen dan kontrol, lalu di situ ada interval 72 sampai 78, bla 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 bla, 87 sampai 89. So, nah, saya mau tahu bagaimana Anda menentukan interval tersebut. Ya, Pak. Itu saja pertanyaan saya, satu itu yang paling dasar sajalah. Yang lain tadi sudah ditanyakan oleh Prof. John. Halo? Coba lihatkan baik-baik dulu, lalu jelaskan. Saya lihat dulu ya, Pak. Bagaimana itu? Oh, salah. Pak, kalau yang interval itu yaitu pertama menghitung rumus interval, yang kedua rumus kelas, pakai rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Oh begitu, ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, Anda sudah menentukan interval, bahwa interval kok bisa 72 hampir 74, kenapa tidak 0 sampai 50, misalnya kan begitu. Nah, jadi itu harus Anda paham, karena sebaran datanya itu sudah menentukan interval itu berdasarkan hasil yang sudah Anda peroleh, sehingga bisa menggunakan rumus yang tadi Anda bilang, sehingga muncul interval 2 sampai 78, bla bla bla, sampai 87 sampai 100. Biasa main dengan angka-angka di Balai Desa Batu Merah, kan? Balai desanya Pak Ali Smith itu kan. Jadi kalau sudah biasa main dengan angka-angka, berarti penentuan interval ini agak mudah, agak gitu. Sehingga ke depan Anda lebih paham. Lalu yang berikut, terakhir, saya tidak bertanya banyak. Saya mengulangi yang sudah dijelaskan oleh Pak John tadi terkait dengan saran itu. Nah, memang betul juga bahwa yang disarankan itu tujuannya saran itu kepada siapa? Kita mau saran terkait dengan hasil penelitian kita. Kalau misalnya Anda mengungkapkan bahwa saran itu mau melakukan penelitian lanjutan tentang yang itu, berarti harus dimasukkan sebenarnya singgung sedikit tentang yang disarankan itu di bagian pembahasan ada kaitannya. Artinya kelemahan dari penelitian Anda itu berarti harus lebih ditingkatkan dengan meneliti lanjut dari yang sudah diungkapkan, misalnya metakognitif apa, metakognitif itu. Bisa dimengerti, Muhammad? Nah, saya rasa yang terpenting menjadi seorang magister itu pengetahuan dasar itu Anda harus kuasai. Ya, supaya siap terpakai di masyarakat. Jadi supaya jangan lebih nanti ditanya lah lulusan Unpati, pendidikan biologi, profesornya banyak, doktornya semua banyak. Nah, padahal hal-hal dasar tidak bisa diantar dengan baik di karena pemanfaatan hasil penelitian dan penggunaan lulusan itu ya kitanya yang harus lebih giat untuk menunjukkan kita asalnya dari mana. Muhammad paham ya? Pak.
Nah, jadi nanti yang tadi Pak John sudah sarankan, tambah dengan saya punya catatan saran ini nanti berpikir saja, baru nanti diperbaiki untuk proses-proses selanjutnya. Mungkin itu dari saya sebagai penguji 2. Selanjutnya kepada pembimbing. Mana naik kuda? Naik kuda. Pak Hasan, Pak Hasan. Pak Hasan Si mut suara itu, mut suara bacaan. speakernya itu di unmute. Speaker, tindih speaker kasih hidup. Suaranya apa dimutkan? Pak Hasan, suaranya itu di bawah kiri. Ah, dia. sudah. Ah gitu Pak Hasan, dipersilakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Prof. Pak Minggus, Ya. Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pertama-tama masukan yang banyak ya. Jadi selalu saya tolong berpikir ya. Masukan-masukan itu dicatat yang pertama. Belum. Ada dua satu? Masukan, jauh lagi harus Anda masukkan hasil analisis statistiknya. Ada lampiran nanti dimasukkan. Yang kedua, variabel itu. Variabel Anda paham? Ya, jangan sampai Anda jadi hasil belajar, di bawahnya juga ada hasil belajar. Baik yang ada di variabel bebas maupun variabel terikat. Jadi tolong dipikirkan. Yang berikut juga masukan bagi Anda yang nanti tolong pikirkan terkait dengan interval. Makna interval itu apa sebenarnya? Ya, jadi jangan bukan pasang-pasang, tapi kita sudah bermakna. Ya, jadi misalnya 72 sampai dengan 74. Maknanya apa sih? Saya paham ya? Kemudian ada 56 itu, sampai dengan itu maknanya apa? Jadi 56 sampai 61 itu maknanya apa? Jadi tolong nanti dipikirkan. Itu karena benar yang dikatakan Pak Minggus, nanti apa sih makna di situ? Yang Anda ambil, tangkap. Nanti dilihat ya, dipelajari maknanya itu. Interval itu. Ada yang 4, ada yang 5. Kenapa begitu? Nah gitu. Kita harus dipikirkan. Karena itu catatan untuk Anda nanti mendeskripsikan itu. Ya, 4 orang frekuensinya itu kenapa? Ya, relatifnya apa gitu. Itu harus ada maknanya, Anda paham. Gitu. Jangan sampai cuma ketok pasang atau sentuh atap. Ya, jadi itu nanti kita lihat lagi ya. Ada banyak masukan. Nah, bagi saya yang Anda harus pahami itu permasalahannya itu, permasalahannya. Di permasalahan itu ada 3, tapi Anda harus tolong lihat ya dengan baik. Sehingga itu harapan saya, mudah-mudahan ini sudah akhir, tetapi perlu perbaikilah. Ya, perbaiki sehingga menjadi masukan nanti bagi pasca suatu karya ilmiah yang baik, yang punya bobot, yang nantinya orang membaca, orang mengambil sesuatu dari tulisan Anda ini. Ya, ada maknanya di situ untuk mereka mendapatkan hasil karya Anda. Ya, jadi saya sekali lagi mengucapkan selamat. Anda sudah ujian, tapi ada hal-hal yang perlu Anda perbaiki. Ya, jadi tolong dipahami. Nah, jadi saya yang Anda nih konsultasi berapa kali? Yang pertama kali. Ya, nanti dilihatnya ini diperbaiki. Sehingga menjadi hasil yang menarik. Yang berikut di saran itu saran. Saran itu juga dipertimbangkan saran karena saran itu sesuai dengan hasil penelitian dan saran itu juga harus bisa sarankan kepada siapa. Nanti dipertimbangkan ya. Nah, jadi kalau Anda saran untuk mahasiswa pasca yang lain,
yang nanti bisa memberikan satu kelanjutan penelitian ini, ya boleh-boleh saja. Tetapi harus seperti yang disarankan itu, harus ada saran yang paling tepat sesuai dengan hasil penelitian Anda, baru dikaji untuk saran masukan bagi teman-teman Anda ataukah siapapun yang boleh melanjutkan. Saya kira itu dari saya, Pak Mingus. Ucapan terima kasih atas hari ini telah dilaksanakan ujian untuk seluruh, ya. Saudara, semoga saudara berbahagia, lalu saudara bisa memperbaiki dengan baik. Saya kembalikan ke Pak Mingus sebagai pimpinan sidang di hari ini. Terima kasih Pak Mingus. Terima kasih Pak Hasan. Pak Smith dipersilakan mungkin berikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Saleh Lestalu. Pertama saya ucapkan terima kasih buat Prof. John ya, dan Pak Mingus juga Pak Hasan. Saleh. Ya Pak. Kamu ini makan papeda tahu banyak apa sampai kamu bergerak saja seperti itu. Nah, tadi yang dikatakan Prof. John saya tidak lagi mengulang yang dikatakan Pak Acang. Yang pertama posisi judul. Nanti itu kita sama-sama dengan Pak Acang untuk melihat. Jelas saran Prof. John itu baik untuk hasil belajar sebaiknya dibawa supaya terkesan ada makna yang orang bisa pahami sehingga kita juga bisa bicara mana terikat, mana bebas untuk konteks variabel. Nah, yang menarik di kamu punya harus kamu bisa menjawab yang tadi. Nah, tadi betul kata Prof. John dan kamu juga, semua kamu harusnya konsisten. Dimotivasi itu memang jelas variabel bebas. Nah, variabel bebas juga bisa disikap ilmiah, tapi kadang-kadang sikap ilmiah bisa bertindak juga menjadi variabel terikat tergantung kronologis masalah yang dihadapi. Nah, itu yang harus kamu pahami. Jangan sampai kamu berbolak-balik dan tidak memahami makna itu. Nanti dilihat supaya kamu yang tadi dikatakan Pak Mingus, supaya menjadi seorang magister itu hati-hati dan memahami konsep dasar. Jangan sampai kamu tidak tahu apa yang kamu tulis. Ya. Nah, yang berikut tadi dari Prof. John juga menarik. Kamu punya kesimpulan itu ada makna ke statistik, ada 0,67, 0,66, 0,68. Benar, tapi dapat dari mana? Kamu gunakan SPSK, kamu gunakan manual kah? Harus ada. Jangan tiba-tiba dia ada saja 0,66 simsalabim apa? Ini makan papeda atau banyak di sana jadi. Ingat, kamu harus tahu dari mana kamu dapat. Apakah kamu pakai manual atau kamu pakai SPS. Tulis di belakang. Nah, tulis juga di bab 3-nya supaya jelas. Jangan orang ambil rujukan siapa pembimbing. Pak Acang, Pak Alwi, siapa penguji? Pak Mingus, Prof. John. Aduh. Ini bukan magister tapi pertanggungjawaban kamu sebagai seorang magister. Ya. Yang berikut saya mau bilang, interval yang kamu ambil itu dia pun nama Sri. Tahu Sri? Interval yang kamu ambil itu namanya Sri. S itu Sturges, R itu rentang data, I itu interval. Dia pun nama Sri. Nah, kalau kata di Jawa namanya Sri Wahyuni. Jadi kamu tahu sedikit yang tadi Pak Mingus katakan itu. Supaya dalam pembagian interval yang dikatakan Pak Acang, itu jelas kamu ambil dari kuesioner kan? Nah, itu nanti ada datanya, penyebarannya seperti apa supaya menjadi jelas. Ya, tapi kamu sudah naik ujian, kami juga mengucapkan selamat kepada kamu, keluarga kamu, semuanya. Tetapi kamu juga harus memperbaiki sikap perilaku kamu sebagai seorang magister. Ya, Lestaluhu, supaya ke depan sebagai guru, kamu sudah guru kan? Menjadi lebih baik, supaya pimpinan Kaprodi merasa juga apa yang diluluskan mempunyai nilai tersendiri. Orang bukan hanya ilmiah yang dipikirkan, bagaimana sikap dan perilaku dia juga harus diperhatikan. Ya begitu ya. Mungkin dari saya begitu Pak Mingus. Selamat siang. Pak Ali, Pak Hasan jangan lupa nilainya. Ya. Kalau misalnya belum, berarti kita yudisium sementara saja. Saya sudah kirim nilai Pak Mingus. Sudah. Semuanya sudah, kurang Pak Hasan. Saya tunggu Pak Hasan saja. Kita belum kirim ya. Supaya langsung bisa dihitung nilainya dan kita langsung yudisium.
Mungkin berapa menit Pak Hasan ya? Bapak Hasan bilang nilai berapa WA saya saja. Iya, Oh, iya, betul, iya. WA saja. Nanti saya WA juga. Oke. WA Ya. nilai saja. Ya. Ya, WA nilai juga. Pak Minggu tunggu 2 menit. Siap, siap. Ini Pak Minggus di kampus kah? Pak Minggu di kampus sudah tuh Pak Minggus. Ini Pak Minggus di kampus. Sudah Pak Minggus. Pak Minggus ada isap rokok apa? Atau minum kopi dok apa? Pak Minggus sudah tuh. Sudah Pak Minggus. Ah, ini supir gimana? di mana kah? Pak Minggus ada bunuh dia pun itu. Iya Pak, Bukan. kita ada hitung dulu. Ada Ya. hitung dulu. Hitung dulu, hitung. Ada Pak Minggus sebentar. hitung. Oh, ada itu, Yo. bisa. Betul. Ini di kampus. Di kampus Pak. Hah? Di Pak Minggus kampus. di kampus. Iya, di Oh, kampus. itu Prof John pakai masker mesti di mana? Kalau alam. Bapak keluar dulu, Bapak keluar supir di mana? Hati-hati sekarang plat ganjil genap. Jangan-jangan dapat tangkap dan plat nomor salah, bahaya. Hari ini nomor ganjil ini. Nomor ganjil doang. Macam punya oto model genap apa logo dapat tilang. Dia pun nomor ada 2. Kadang-kadang ada genap, kadang-kadang ada ganjil. Lalu ente saya telepon hari awal, apa mau cari? Nanti sedikit lah, habis ini gue telepon. Iyo. Beta bilang jangan dapat uang terus, tinggal di sana terus. Lah di sini taruh orang pun nama kulilindunya. Nah sedikit lah nanti telepon dia. Muhammad Saleh ini di sekolah kah? Ini di sekolah Muhammad Saleh. Di kampus, Pak, di kampus. Oh di kampus dengan Pak Minggus. Iya, Dia Pak di Minggus. ruang ujian Pak. Oh Dia ruang di- ujian. Dia di ruang Beta ujian. sedia beta di- air dan kopi di situ. Oke, Bapak Ibu, Bapak-bapak, mungkin skor ditarik. Saya akan membacakan hasil ujian tesis, surat keputusan tentang ujian tesis. Setelah itu baru surat keputusan tentang yudisum. Surat keputusan Komisi Ujian Pasca Universitas Timura, Proses Pendidikan Biologi tentang ujian tesis pada hari ini. Desa Lewadiri. Sabtu, dulu rapi saja. Oh. Nanti tidak dapat lihat. Ya, Sabtu 11 Juli 2020, Komisi Ujian Pasca Sarjana Universitas Timura Proses Pendidikan Biologi yang dibentuk dengan surat penunjukan dari pasca sarjana telah melaksanakan ujian tesis Magister Pendidikan yang atas nama Muhammad Saleh Lestaluhu. Setelah menilai dan menguji seluruh isi tesis serta melakukan ujian komprehensif berkaitan dengan tesis tersebut, maka sesuai ketentuan ujian pasca Universitas Timura yang berlaku, Komisi Ujian Pasca Universitas Timura Program Studi Pendidikan Biologi mengambil keputusan bahwa mahasiswa Muhammad Saleh Lestaluhu lahir di Tulehu, Program Studi Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi, lulus dengan nilai Amin. Ambon 11 Juli 2020, Komisi Ujian Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Biologi, Ketua Dr. D. Rumah Latu.
pada kesempatan ini saya akan membacakan surat keputusan Komisi Ujian Pascasarjana Universitas Timura Program Studi Pendidikan Biologi tentang yudisium dari Saudara Muhammad Saleh Lestaluhu pada hari ini Sabtu 11 Juli 2020. Komisi Ujian Pascasarjana Universitas Timura Program Studi Pendidikan Biologi yang dibentuk dengan surat penunjukan Direktur Pascasarjana Timura atas nama Muhammad Saleh Lestaluhu setelah melihat dan memperhatikan semua nilai yang diperoleh mulai dari program studi di program Pascasarjana Universitas Timura, program studi pendidikan biologi, maka sesuai ketentuan ujian yang berlaku, Komisi Ujian Pascasarjana Universitas Timura, program studi pendidikan biologi mengambil keputusan bahwa mahasiswa atas nama Muhammad Saleh Lestaluhu lahir di Tulehu, program studi pendidikan biologi, dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan, IP 3,62. Dan seterusnya, saudara diperkenankan memakai gelar Magister Pendidikan dalam bidang pendidikan biologi. Ambon 11 Juli 2020, Komisi Ujian Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Biologi, Ketua Dr. D. Rumalatu, MPD. Demikian pembacaan 2 surat keputusan ujian dan 1 surat yudisium. Saudara Muhammad Saleh, saudara sudah boleh menyandang gelar Magister Pendidikan Biologi. Sebagai Ketua Program Studi, saya berharap ilmu yang saudara dapati selama proses perkuliahan ini bisa bermanfaat untuk Anda, keluarga Anda, dan tentunya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Hasan dan Pak Smith sebagai pembimbing. Saya persilakan. Pak Hasan saja, Pak Hasan. Pak Hasan, silakan. Cuma satu hal saja, Pak. Segera memperbaiki secepatnya sehingga ada wisuda online itu. Silakan nanti Anda berkomunikasi dengan Ketua Orang Studi untuk bisa ditindaklanjuti. Saya kira begitu ya, dipercepat. Saya 1. Ya. Silakan, Pak. Muhammad Saleh Lestaluhu. Ya, Pak. Kamu sekarang yang tadi dibacakan Kaprodi, kamu sudah magister. Tapi arti magister itu bukan kesombongan, kepongahan yang kamu akan lakukan. Tapi belajar dan belajar, tunjuk sikap dan perilaku sebagai seorang magister. Merubah sikap lebih baik karena gelar magister luar biasa. Kamu peroleh dengan susah payah. Perjuangan kamu saya tahu luar biasa susah. Kiri dan kanan kamu menghadapi rintangan dan cobaan yang begitu besar. Tetapi ini merupakan anugerah dari Tuhan kepada kamu agar kamu merubah perilaku dan sikap kamu agar lebih baik. Baik di mata masyarakat, di rumah kamu, di lingkungan kamu, maupun di sekolah kamu. Karena lulusan program studi biologi menyandang predikat yang kamu punya itu adalah magister, di pundak kamu itu bukan hanya Muhammad Saleh Lestaluhu, tapi kamu memikul beban magister pendidikan yang kaprodinya Pak Minggu, pembimbingnya Pak Hasan, juga saya. Tunjukkan sikap dan perilaku itu agar masyarakat menilai lulusan program studi pendidikan biologi khususnya magister mempunyai karakteristik dan perilaku yang juga baik. Mungkin dari saya begitu. Ya, terima kasih Pak Hasan. Sebelum saya tutup ujian ini, ada yang mau disampaikan Muhammad Saleh? Terima kasih banyak Pak buat Pak Hasan sama Pak Alwi sudah mau membantu sama Kaprodi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Pak Prof lagi, Pak Prof. Ada Prof John. Prof John juga terima kasih banyak Pak. Minta maaf Pak. Ya. Minta maaf Pak. Oke, Pak Hasan, Pak Ali Smith, dan saudara magister baru Muhammad Saleh Lestaluhu. Sebagai Kaprodi, saya sebelum menutup ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saudara segera memperbaiki apa yang sudah disarankan dan sudah ditanyakan. Ada hal-hal yang belum jelas, nanti dikonsultasikan dengan pembimbing dan penguji. Saya pesan 1, belajar terus, jangan sudah magister lalu tidak belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Manfaatkan ilmu yang sudah diperoleh itu dengan baik untuk kemaslahatan orang banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan atas nama direktur yang
memberikan mandat untuk saya menutup dan membuka ujian ini dengan memanjat puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Ujian hari ini atas nama Muhammad Saleh Lestaluhu saya nyatakan ditutup. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa di lain waktu. Salam sehat selalu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Pak Alismi, terima kasih.